Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Berikut beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Kasus pertama, Surya Darmadi yang menjadi buronan sekaligus tersangka kasus korupsi senilai 78 triliun. Kasus korupsi kedua yakni kasus suap Rektor Universitas Lampung. Karomani selaku Rektor Unila diduga menerima suap hingga lebih dari 5 miliar karena meluluskan calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi mandiri masuk Unila. Kasus korupsi ketiga, Bupati Membramo Tengah Riki Hampagawak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. KPK menetapkan RHP sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Kabupaten Membramo Tengah, Papua. Terdapat berbagai hal penyebab terjadinya korupsi. Hal pertama adalah faktor politik. Ini terjadi karena adanya instabilitas politik. Kepentingan politis pemegang kekuasaan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya ada faktor hukum, lemahnya penegakan hukum, aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas, sehingga multitafsir hingga sanksi yang terlalu ringan. Faktor ekonomi, rendahnya gaji pegawai, dan aspek ekonomi lainnya. Kemudian ada sifat tamak atau rakus manusia, sudah berkecukupan tetapi serakah. Kemudian ada moral yang kurang kuat, mudah tergoyah untuk melakukan korupsi. Gaya hidup yang konsumtif, aspek sosial karena dorongan keluarga, dan banyak lagi lainnya. Bukan hanya dari banyaknya uang negara yang hilang, dampak korupsi juga menjalar ke berbagai bidang kehidupan bangsa dan merusak tatanan masyarakat kita. Tak hanya dari segi fisik, mental, budaya, sosial, ekonomi dan politik, hukum, ketahanan negara, dan lingkungan hidup juga akan berantakan bila korupsi terus merajalela. Setelah puluhan tahun praktek korupsi ini tumbuh dan menjalar dalam tubuh negara kita, maka sayangnya korupsi ini telah menjadi suatu hal yang sistematik. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, yang kita mulai dengan diri sendiri. Salah satunya memperkuat iman dan integritas kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Serta kita dapat mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Kita berharap semoga negara kita segera terbebas dari kasus korupsi agar seluruh rakyat Indonesia sejahtera dan Indonesia semakin maju. Merdeka!